Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, di malam Jumat, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan kewajiban kita beribadah salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan membaca beberapa hal-hal yang penting yang bisa kita pelajari. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita muliakan, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi dan melanjutkan perjuangan beliau. Begitu juga kepada keluarga beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan banyak berselawat kita mendapatkan syafaat baginda Nabi kelak di kemudian hari. Nah, kita lanjutkan kembali bacaan kita pada kitab fikih Matan Abi Syuja' dan penjelasannya dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kita sudah menyelesaikan pekan lalu pembatal-pembatal wudu. Kemudian Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini memberikan penjelasan tambahan yang tidak ada dalam kitab Matan Abi Syuja'. Beliau memberikan faidah tambahan untuk kita. Nah, faidah ini berkenaan dengan kaidah fikih dan bagaimana penerapannya. Nah, beliau mengatakan far'un. Far' itu namanya cabang. Cabang atau pasal atau tambahan, faidah tambahan. Beliau mengatakan minal qawaidil muqarrarati allati yanbani 'alaiha katsirun min ahkamis syari'ati istishabul asli wa tarhus syakki wa baqa'u ma kana 'ala ma kan. Di antara kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama yang dimana dibangun di atasnya banyak dari hukum-hukum syariat. Di kaidah-kaidah yang yang digali oleh para ulama dari dalil-dalil yang ada. Pertama, istishabul asl. Istishabul asl artinya kalau dalam usul fiqih itu disebut al-istishab. Al-istishab. Apa itu istishab? Istishab itu dari kata sahiba yashab. Artinya membawa yang asli atau membawa asal atau menetapkan hukum berdasarkan asalnya. Menetapkan hukum berdasarkan asalnya. Nanti kita jelaskan dia punya contoh di bawah. Kemudian yang kedua, wa tarhus syakki. Tarh itu artinya lempar, melemparkan. Asyak itu keraguan. Artinya
menghilangkan keraguan. Jadi hukum itu dibangun tidak boleh di atas keraguan. Itu maksudnya. Paham? Ya. Jadi hukum, menetapkan hukum itu harus di atas sesuatu yang diyakini. Tidak boleh membangun hukum di atas sesuatu yang diragukan. Kemudian yang ketiga, baqa'u ma kana ala ma kana. Tetapnya sesuatu seperti yang sebelumnya. Tetapnya sesuatu dalam keadaan yang sama dengan keadaan sebelumnya. Baqa'u ma kana. Baqa itu artinya tetap, tinggal, ya. Tidak berubah. Ya. Jadi sesuatu itu tidak berubah atau tidak bisa dirubah keadaannya dengan keadaan yang baru kalau tidak meyakinkan. Paham ini? Paham Fadhil? Hah? Fahim taulah. Baqa'u ma kana. Nanti dia dekat dengan istishabul asal. Ya. Jadi asalnya itu harus senantiasa dibawa. Ya. Dia tidak berubah kecuali ada yang meyakinkan untuk merubahnya. Ya. Paham ini? Ya. Contohnya nanti disebutkan sini. Wa qad ajma'an nasu, nah ini contohnya. Wa qad ajma'an nasu ala anna syakhsa law syakka fi talqi zaujatihi law syakka hal talaqa zaujatahu am la annahu yajuzu lahu wat'uha. Ya. Yang disebut dengan istishabul asal, orang sudah disepakati oleh para ulama bahwa seseorang kalau dia ragu apakah dia sudah mentalak istrinya atau tidak. Paham ini? Jadi kalau talak diragukan, berarti yang diyakini apa? Hah? Kalau talaknya diragukan, yang diyakininya? Nikahnya yang diyakini. Karena tidak ada tolak tanpa nikah. Paham? Jadi orang nikah dulu baru tolak. Nah, kalau tolaknya yang diragukan, berarti yang diyakini apa? Nikah. Ya. Contoh. Tadi saya sudah berwudu. Ya. Berarti yang diyakini saya sudah berwudu. Ini namanya baqa'u ma kana. Jadi hukum yang pertama adalah kita sudah wudu. Ya. Tiba-tiba mau dekat azan Isya, saya pikir-pikir, saya tadi ini sudah batal atau belum? Ya. Berarti yang diragukan ada? Yang diragukan apanya? Hah? Batal atau wudu? Batal. Tadi kan saya sudah wudu. Lihat saya punya penjelasan. Ya. Tadi maghrib saya sudah wudu. Otomatis sudah wudu karena sudah sholat maghrib kan? Ya. Nah nanti dekat-dekat azan Isya, saya pikir sudah batal atau belum saya? Berarti yang diyakini yang mana? Wudu. Yang diragukan yang mana? Batal. Maka hukum dibangun di atas mana? Di atas yang diyakini atau di atas yang diragukan? Yang diyakini, berarti kita masih boleh sholat. Karena apa? Karena wudunya masih ada. Paham? Paham deh? Nah, itu namanya baqa'u ma kana. Makananya itu apa? Hukum yang pertamanya wudu. Ala ma kana, di atas keadaan yang pertama itu. Namanya baqa'u ma kana ala ma kana. Ya.
tetapnya hukum yang pertama itu seperti keadaan yang semula. Paham? Ya. Karena tidak ada yang merubah secara meyakinkan. Ya, itu namanya tarhu syak. Ya, tarhu asyak. Jadi yang diragukan itu di mana? Dilempar. Ya. Yang diragukan dibuang, yang diragukan dibuang. Ya. Nah, begitu juga kalau kita dari dari jam 10 pagi, ya, belum berwudu ini. Ya, belum berwudu. Berarti belum suci. Begitu sudah azan duhur, kita langsung masuk masjid. Sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, saya tadi sudah wudu atau belum? Ya. Berarti sholatnya sah atau tidak? Sholat sunnahnya sah atau tidak? Hah? Tidak sah. Kenapa? Karena yang diragukan apa yang diragukan? Wudu yang diragukan. Ya kan? Yang diyakini belum, karena yang memang dari jam 10 memang belum wudu. Ya, berarti yang diyakini belum wudu. Jadi belum ada hukum taharah. Ya. Itu namanya baqa'u makana ala makana. Ya. Jadi istishabul asal. Ya. Asalnya itu jadi patokan. Paham dah? Paham? Al aslu fil hukmi huwa alladhi yu'khad. Ya. Al aslu fil hukmi adamut taharah. Tidak ada taharah. Karena jam 10 dia sementara bekerja. Ya, jam sementara kerja. Dan dia tidak pernah berwudu. Ya. Nah, tiba-tiba salat zuhur, dia langsung masuk masjid, langsung salat sunnah dia. Ya. Setelah salat sunnah, atau dalam keadaan salat sunnah, tadi sudah wudu belum saya? Nah, berarti yang menjadi asal adalah tidak ada wudu. Ya. Karena yang diragukan wudunya. Ya, beda tadi. Dia sudah wudu, baru dia bilang, sudah batal atau belum? Nah, berarti yang diragukan DP batal. Paham ini? Paham DP beda? Ya. Yang satu memang dia baru berwudu, kemudian setelah itu dia meragukan, saya sudah wudu atau belum? Ya. Berarti yang diragukan dia punya wudu. Ya, kalau yang satu lagi, dia sudah wudu memang karena dia sudah sholat maghrib. Ya. Nah setelah sholat maghrib, dia bilang, sudah batal atau belum saya ini? Ya. Berarti yang diragukan dia punya batal. Ya, sama dengan orang ini. Ya. Orang yang ragu apakah dia sudah talak istrinya atau belum. Berarti yang diyakini apa? Dia sudah nikah. Ya. Karena tidak ada orang batalak kalau belum menikah. Ya. Tidak berlaku itu hukum talak bagi orang yang belum menikah. Ya. Bagi jomblo-jomblo, ya, saya datang perempuan, dia bilang, saya talak anti ya. Nah, tidak berlaku DP talak. Kenapa dia belum menikah? Ya. Nah, ini kalau dia ragukan talaknya, ya, berarti yang diyakini nikahnya. Nah, kalau begitu, apakah boleh dia menggauli istrinya itu? Boleh. Ya. Karena pada hukum asalnya dia sudah menikah. Yang dia ragukan dia punya talak. Nah, itu disebutkan, ya, lau syakka hal talaqa zaujatahu amla annahu yajuzu lahu waqtuha. Ya. Jadi orang kalau meragukan dia sudah talak istrinya atau belum. Makanya di sini disebutkan dia talak istrinya, bukan dia talak perempuan. Ya, dia talak istrinya. Kalau dia talak perempuan, kemungkinan besar bukan DP istri. Ya. Nah, kalau orang mentalak perempuan yang bukan istrinya, berarti talaknya tidak berlaku. Mau yakin atau mau ragu tidak berlaku dia. Ya. Karena hukum talak itu ada setelah hukum nikah. Ya, sama tadi. Hukum batal itu ada setelah hukum wudu. Ya. Annahu yajuzu lahu waqtuha, maka boleh dia gauli. Kemudian contoh yang kedua, ya, ini yang disebut dengan baqa'u makana ala makana. Ini kaidah dalam fikih. Ya. Baqa'u makana ala
makan. Fahim tafadhal? Hah? Baik. Kama law syakka fi imra'atin hal tazawwajaha am la yajuzu lahu wat'uha. Ya, ini dia balik. Contohnya, apabila seorang laki-laki dia ragu apakah dia sudah menikahi ini perempuan atau belum, maka dia boleh gauli atau tidak? Tidak boleh. Karena yang diragukan nikahnya. Beda yang tadi yang diragukan talaknya. Ini yang diragukan nikahnya. Kalau yang diragukan nikahnya, berarti hukum asalnya apa? Belum menikah. Ya. Jadi kalau hukum asalnya belum menikah, kemudian datang, ini perempuan macam saya sudah nikahi atau belum ini? Datang-datang dia bilang, macam saya sudah nikahi ini perempuan ini. Nah itu orang yang tidak masuk akal itu. Dia belum menikah tapi tiba-tiba datang perempuan kayak dia sudah kenal pada kehidupannya zaman dulu. Ya, macam saya ke istri dulu. Macam saya sudah nikah ini. Nah itu kalau dia sudah begitu, la yajuzu lahu wat'uha. Dia tidak boleh menggaulinya. Nah ini namanya istishabul asal. Ya. Jadi hukum asalnya tetap menjadi patokan. Ya. Hukum asalnya belum menikah berarti belum menikah. Nah, wa min dzalika, jadi contoh yang dua itu sebagai muqaddimah. Kita masuk ke perkara intinya tentang wudu. Ya. Wa min dzalika ma idza tayaqqana taharata wa syakka fil hadathi fal aslu baqa'ut taharati wa adamul hadath. Ya. Jadi ini beliau ini memberikan contoh, dia berikan contoh yang jauh dulu tentang menikah dulu yang dia berikan. Padahal dia membahas tentang toharah. Ya, kenapa dia tidak langsung saja toharah? Kenapa dia pakai contoh orang menikah dan talak dulu sebelum dia masuk intinya itu toharah? Karena nikah dan talak itu menarik untuk dibicarakan. Apa materinya tentang taharah? Idza tayaqqana taharah. Apabila dia yakin sudah bersuci, sudah berwudu. Dia sudah yakin sudah berwudu. Karena dia sudah salat ini, ya. Misalnya tadi wudu maghrib. Wudu salat maghrib. Nah, sudah salat jamaah. Sudah selesai. Berarti yang diyakini adalah wudu. Ya. Wa syakka fil hadath. Setelah itu dia ragukan. Dia berhadas atau tidak. Sotakontos atau belum? Ya. Saya sudah kentut atau belum tadi ini? Nah, maka hukumnya apa? Fal aslu baqa'ut taharati wa adamul hadathi. Maka hukum asalnya adalah masih berlakunya wudu. Baqa. Ya, baqa itu masih berlaku. Ya, hukum wudunya masih berlaku. Atau dia masih dihukumi masih berwudu. Atau dengan kata lain wudunya belum batal. Ya. Karena dia sudah berwudu tadi, kemudian setelah itu dia ragu-ragu sudah kentut atau belum. Ya. Nah, biasanya yang diragukan itu kentut. Kalau kencing atau buang air besar tidak diragukan itu. Tapi yang biasa diragukan adalah kentut. Ya. Atau kalau dalam mazhab Syafi'i yang biasa diragukan adalah dia sentuh perempuan atau tidak. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i menyentuh wanita hukumnya batal. Ya. Biasanya kalau hukum wanita yang bukan mahram misalnya. Misalnya kalau kita pergi di rumah om, ketemu sepupu-sepupu. Ya. Itu kan batal dalam mazhab Syafi'i. Sentuhan dengan sepupu hukumnya batal wudu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Setelah pulang dari rumah om, tadi ketemu sepupu perempuan, sampai di masjid, saya tadi ini mau kesontong atau tidak dengan sepupu ini, mau kesontong atau tidak? Ya. Atau menyentuh atau tidak?
Nah itu biasanya yang diragukan ini. Ya. Maka bagaimana cara menetapkan hukumnya? Ya. Caranya begini. Jadi ini kita diajari bagaimana cara menetapkan hukum. Ya. Menetapkan hukum yang kita yakini. Jadi kalau yang kita yakini kita sudah wudu, kemudian baku sontong atau menyentuh itu kita ragukan, saya menyentuh atau tidak tadi, atau saya kentut atau tidak tadi, maka kalau yang diragukan itu hadatsnya, maka wudunya masih tetap berlaku. Baqa'ut taharati wa adamul hadath. Ya, paham sampai sini? Fahimtah ya Fawaz? Fahimtah? Jadi asalnya yang disebut hukum awal. Ya. Hukum awal itu yang menjadi pegangan. Ya. Kecuali kalau hukum awalnya berubah dengan sesuatu yang diyakini. Nah ini berarti dia berubah. Kalau kita wudu, ya, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, itu yakin semua itu? Yakin semua sudah berlangsung. Baru masuk WC, kencing. Berarti kencingnya itu diyakini. Berarti kalau diyakini, berarti hukum wudunya jadi batal. Kenapa? Karena yang di sini yakin, yang di sini juga yakin. Ya. Jadi kalau yang diyakini dua-dua, bisa berubah dia punya hukum. Ya. Pertama, hukum wudu yakin. Setelah itu kedua, hukum kencing. Batal wudunya yakin. Berarti wudu yang pertama batal. Harus wudu ulang kalau musola. Paham? Ya. Itu kalau yakin dengan yakin. Makanya dalam syariat, hukum itu dibangun di atas keyakinan. Ya. Tidak boleh di atas keraguan. Kapan hukum itu ada yang diragukan, berarti kembali ke hukum pertama. Itu yang disebut dengan baqa'u makana. Atau istishabul asl. Ya. Atau tarhus syak. Ya. Yang diragukan itu dibuang, dihilangkan. Ya. Jadi cara menetapkan hukum dalam fikih. Nah, walau tayaqqana al-hadath wa syakka fi at-taharah fal aslu baqa'ul hadath wa 'adamut taharah. Ya. Kalau sebaliknya, kalau yang diyakini adalah hadath, ya, yang diyakini adalah hadath, dan yang diragukan adalah taharah, maka asalnya adalah hadath. Ya. Maka dia harus berwudu kembali. Ya, seperti yang tadi. Ya. Nah, ada kisah seorang ustaz. Ya. Salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri. Ya. Dia bertindak sebagai khatib dan imam. Khatib dan imam salat Idul Fitri. Atau imam dan khatib. Jauh tempatnya dari kampungnya. Sampai di sana sudah hampir terlambat dia. Sudah hampir terlambat. Sampai di lapangan, ya, karena dia sudah dilihat datang oleh jamaah sudah menunggu lama, langsung disuruh baris. Karena ustadznya sudah datang, imam sudah datang. Dia juga, karena dia sudah datang dan buru-buru, dia langsung maju depan di tempat imam. Langsung takbir, Allahu Akbar. Setelah takbir dia ingat, belum berwudu saya. Belum berwudu saya. Akhirnya apa? Dia kasih batal dia besok. Dia langsung umumkan, minta maaf sama jamaah. Minta maaf sama jamaah. Tunggu dulu, saya berwudu dulu. Itu karena apa? Karena dia memang belum yang diyakini wudu. Yang diyakini belum wudu. Yang dia ragukan wudu. Yang dia ragukan adalah wudunya yang dia ragukan. Ya. Sudah berwudu atau belum? Sudah berwudu atau belum? Jadi sementara sholat dia ingat, sudah berwudu atau belum? Kalau begitu, kalau wudunya diragukan berarti dia belum berwudu.
maka dia kasih batal sholatnya. Dan dia minta maaf sama jamaah, saya mau berwudu. Jadi orang punya sholat kasih batal semua. DP imam sebatal dulu. Ya. Nah itu contoh. Baik. Nah ini kalau kita yakin dan ragu. Ya. Jadi ada yakin, ada ragu. Nah, walau tayaqqana at-taharata wal hadatsa jami'an. Ini kalau yang tadi disepakati ya, yang disepakati. Nah, begitu ya kalau kita sholat itu. Kalau kita sholat, rakaat kita dibangun di atas keyakinan. Ya. Kalau kita sholat sendiri. Kalau kita sholat berjamaah, kalau imam ragu kan ada yang kasih ingat. Ya, subhanallah. Ya. Nah, kalau kita sholat sendiri, sholat sunnah misalnya, sholat sunnah, rakaat pertama, langsung duduk tahiyat. Ya. Tiba-tiba asyhadu an la ilaha illallah. Rakaat pertama atau keduanya? Ragu. Ya. Maka dihitung rakaat pertama, langsung berdiri. Ya. Walaupun itu rakaat yang, kalau dia memang rakaat pertama, tapi terjadi juga orang sholat sunnah 2 rakaat. Sholat rakaat pertama sudah selesai, rakaat kedua sementara tahiyat dia ragu. Ini rakaat kedua atau pertamanya? Ya. Berarti dia yang diyakini mana? Yang diyakini yang rakaat pertama atau yang rakaat kedua? Rakaat pertama. Maka walaupun dia sudah rakaat kedua, kalau dia ragu itu rakaat kedua, dia harus bangun. Ya, dia harus bangun. Karena dia ragukan itu rakaat. Ya. Rakaat itu diragu. Ini kalau kita sholat sendiri, sering terjadi. Nah, kalau sholat sama jamaah, nah itu. Bahayanya kalau jamaah juga ragu-ragu. Ya. Ragu-ragu jamaah. Ya, sudah 3 rakaat atau rakaat ketiga, sholat isya, ya, langsung duduk tahiyat akhir. Ya. Imamnya merasa sudah rakaat keempat ini. Yakin dia rakaat keempat. Ya. Para jamaah ragu. Rakaat keempat atau ketiga ini. Akhirnya tidak subhanallah semua. Sah salatnya? Sah. Karena imam ya yakin. Dia sudah yakin rakaat keempat. Ya, sama dengan Nabi itu. Dia sudah yakin rakaat sudah 4, padahal masih 2. Ya. Salat zuhur. Beliau salat zuhur. 2 rakaat. Begitu rakaat kedua, langsung salam. Para sahabat bilang, 2 rakaat salat zuhur. Ini salat sudah dirubah atau bagaimana? Ya. Tapi tidak ada yang berani batogor Nabi. Ya. Karena kan Nabi kalau masalah hukum kan Nabi dia punya sumber. Ya. Maka sebagian mengatakan sudah dirubah. Tenang saja, sudah dirubah. Ya. Yang sebagian mengatakan lupa Nabi itu lupa. Tidak dirubah ini. Lupa beliau. Jadi berdebat barang. Tapi bisik-bisik. Ya. Lupa kayaknya Nabi. Yang lain mengatakan, sudah dirubah. Kan dia Nabi. Itu orang ikut saja. Ya. Kan beliau Nabi. Beliau, kalau syariat dirubah kan beliau yang mengajarkan perubahannya. Ya. Tapi mereka tidak sepakat. Maka ada sahabat yang bernama Dzul-Yadain. Rasulullah, anuqisatis shalah amnasita. Ya Rasulullah, salat sudah dikurangi atau Rasulullah lupa? Nabi bilang apa? Lam tungqas walam ansa. Nabi bilang belum dikurangi dan saya tidak lupa. Jadi Nabi ya yakin.
Nabi yakin itu sudah 4 rakaat. Beliau bilang, saya tidak lupa. 4. Ya. Nah, itu namanya yakin. Makanya ketika imam yakin, makmum ragu-ragu, ya, berarti ikut imam. Ya. Ikut imam. Nah. Kalau makmumnya tidak ada yang meyakini, maka Dzul Yadain mengatakan, "Idzan nasita ya Rasulullah." Ya. Kalau begitu Rasulullah lupa. Ya. Kenapa? Dia bilang, kita tadi sholat 2 rakaat. Baru Nabi tanya kepada yang lain, betul 2 rakaat? Baru yang lain mengatakan, iya, betul, cuma 2 rakaat ya Rasulullah. Nah, Nabi ajak kalau begitu, sholat lagi 2 rakaat. Baru sujud, sahwi sebelum salam. Ya, kenapa? Karena Nabi membangun hukumnya di atas keyakinan beliau. Jadi beliau yakin itu 2 rakaat. Andaikan Dzul Yadain tidak bertanya, berarti hari itu mereka sholat 2 rakaat. Ya. Tapi karena Dzul Yadain berani bertanya, dan itu sudah salam, sudah selesai sholat. Ya. Maka dia bertanya, anuqisatis sholatu am nasita ya Rasulullah? Apakah sholat sudah dikurangi? Yang 4 jadi 2? Atau Rasul yang lupa? Rasul jawabnya, lam tunqas walam ansa. Belum ada perubahan, masih tetap begitu, masih tetap 4 rakaat. Dan saya tidak lupa. Jadi Nabi yakin sudah sholat 4 rakaat. Ya, tapi semua jamaah setelah itu mengatakan 2 rakaat ya Rasulullah, kurang 2. Ya, nah begitu juga. Makanya imam itu ketika disunnahkan imam, ketika dia sudah salam, dia tidak langsung balik. Tidak langsung balik ke arah makmum. Dia diam dulu sebentar dalam posisi dia begitu. Supaya apa? Siapa tahu ada kesalahan yang diingat oleh makmum. Nanti makmum bisa bertanya. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa ketika sudah selesai, kemudian makmum mengatakan rakaat kurang. Ya. Kalau ketika tadi di dalam sholat tidak ada yang menegur subhanallah. Ya. Kalau ada yang menegur subhanallah berarti imam langsung ikut teguran makmum. Kalau makmumnya yakin. Nah, biasanya makmum ragu-ragu. Bertogor. Tapi yang lain tidak bertogor. Yang lain tidak bertogor. Cuma saya. Jangan-jangan saya yang salah. Ya. Sama dengan tadi ayat itu. Ya. Min jannatika di bawah ayatnya. Ya. Saya masih ingat itu ayat. Belum ada jannatika di ayat di atas itu. Ya. Khairam minha munqalaba. Ya. Khairam min jannatika. Jannatika di bawah ini. Jadi ada ketika makmum itu juga kayaknya salah nih. Ya. Tapi imam yakin. Bagaimana itu kalau terjadi? Makmum bilang subhanallah, tapi imam yakin. Ya. Yakin dia. Misalnya sholat isya. Rakaat ketiga. Biasanya rakaat ketiga. Bangun imam. Makmum bilang subhanallah. Subhanallah. Ternyata makmumnya ragu. Ini sudah tahiyat atau belum? Tapi imamnya yakin. Sudah tahiyat saya tadi. Ya. 3 ini. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kalau begitu bagaimana? Makmum ikut imam. Karena imamnya bertahan. Karena dia yakin. Dan imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kecuali kalau begitu makmum bilang subhanallah, imamnya ragu. Tidak yakin dia. Itu baru imam ikut tegurannya makmum. Jadi ada kondisi kita sebagai imam harus ikut teguran makmum. Ada kondisi kita sebagai imam tidak harus ikut teguran makmum. Kalau kita yakin. Ya kalau kita yakin. Apalagi kalau yang menegur cuma 1 orang. Kalau satu shaf yang bertegur ya berarti tidak diragukan itu. Kalau cuma 1 orang yang bertegur, bisa jadi itu makmum juga bisa ragu-ragu, ya kan? Bisa ragu-ragu nih.
Karena cuma dia yang bertegur. Tapi kalau sudah satu saf yang bertegur, nah berarti memang imam yang salah. Ya. Gitu ya? Karena disepakati. Karena membangun hukum di atas yang diyakini. Sama dengan Nabi itu. Ya. Beliau yakini dua, ya beliau selesaikan dua. Ya. Karena beliau sudah yakin soal 4 ini. Beliau salam, tahiyat, langsung salam. Ya. Nanti ketika berdiskusi di belakang, ya, nah, baru diketahui ternyata seluruh jamaah, seluruh sahabat mengatakan kita sholat 2 rakaat. Tapi tidak yang berani. Ya, tidak ada yang berani bertegur. Ya, dan tidak ada yang berani bertanya kecuali itu sahabat Dzul Yadain. Ya, radhiyallahu anhu. Baik. Nah, itu yang kita sebutkan. Nah, ini masalah ketiga. Walau tayaqqana at-taharata wal hadatsa jami'an. Nah, dia yakin wudu dan dia yakin hadas. Jadi wudunya dia yakini, hadasnya dia yakini. Nah, bagaimana ini? Kalau tadi kan yakin dengan ragu, otomatis di atas yang yakin, ragu dibuang. Nih kalau ini wudunya yakin, hadasnya yakin juga. Hah. Bagaimana caranya memutuskan? Ya. Ya. Apa dibilang? Jami'an. Bi an tayaqqana annahu ba'da tulu'i syamsi mathalan annahu tatahhara. Wa ahdatha wa lam ya'lam as-sabiqa minhuma. Fa bimadza ya'khudhu bihi? Fihi khilafun. Ya, contohnya apabila dia setelah tulu'us syamsi, ya, setelah terbit matahari, dia yakin, ya, annahu tatahhara, ya, bahwa dia sudah berwudu. Wa ahdatsa, kemudian dan dia berhadas. Walam ya'lam as-sabiq minhuma. Tapi dia tidak tahu mana duluan tadi. Yang duluan wudu atau hadas. Tapi dia sudah yakin, saya sudah wudu dan saya sudah berhadas. Yang dia tidak yakini mana yang duluan terjadi. Paham? Paham ini? Ya. Main duluan, saya tadi wudu dulu atau kentut dulu? Saya tadi wudu dulu atau saya kentut dulu? Ini sudah pada saat terbit matahari. Ya. Nah, ini yang dua-dua yakin. Maka fafihi khilaf. Dalam mazhab Syafi'i ini diperdebatkan atau diikhtilafkan. Apa pendapat pertama? Ar-rajih fi qauli ar-Rafi'i war-Rawdah annahu yanzur in kana qabla tulu'i syamsi muhditsan fahuwa al-an mutatahhirun li'anna al-hadatha qabla tulu'i syamsi tarfa'uhu at-taharatu ba'da tulu'i syamsi yaqinan, ya. Wal hadatsu ba'da tulu'i syamsi yahtamilu an yakuna qabla at-taharah wa ba'daha fasarat at-taharatu aslan bihadzal i'tibar. Ya. Jadi yang rajih dalam pendapat Imam Ar-Rafi'i dan Ar-Rawdah war-Rawdah, Rawdatut Talibin. Ya, karya Imam An-Nawawi. Bagaimana cara memutuskan hukumnya itu? Pertama dia lihat dulu. Ya. Dia lihat dulu. Apabila sebelum terbit matahari dia masih muhdits. Belum suci. Ya. Jadi dia lihat. Yang tadi kan dia punya masalah ketika sudah terbit matahari. Ya. Ketika sudah terbit matahari, dia yakin dia sudah wudu dan sudah hadas. Tapi dia tidak yakin mana yang duluan antara wudu dan hadas. Paham ini? Paham gambarannya ya? Nah, pendapat yang pertama mengatakan lihat dulu. Lihat bukan cuma dari terbitnya matahari, tapi lihat juga sebelum terbitnya matahari. Paham? Ya.
Lihat sebelum terbitnya matahari. Kalau dia sebelum terbitnya matahari dia masih berhadas, ya. Kemudian setelah terbit matahari dia yakin sudah berwudu. Maka sekarang, misalnya ini kejadiannya jam 11, ya. Kejadian antara yakin wudu dan tidak ini kejadian jam 11 misalnya, atau jam 10 lah. Dia mau salat duha, ya. Mau salat sunnah duha jam 10 pagi. Ya. Tapi dalam pikirannya tadi saya sudah wudu dan sudah batal. Tapi saya tidak tahu mana yang duluan, apakah batal dulu atau wudu dulu. Ya. Setelah terbitnya matahari itu. Paham betul? Nah, pendapat pertama mengatakan jangan cuma lihat setelah terbit matahari, lihat juga sebelumnya. Ya. Jadi kita perhatikan sebelum terbit matahari kita berhadas atau berwudu. Ya. Kalau sebelum terbit matahari kita berhadas, maka jam 10 itu kita hukumnya masih berwudu. Jadi yang diambil apa? Wudu. Yang diambil taharahnya. Ya. Paham? Karena apa? Karena hadas sebelum terbit matahari itu sudah dihapus dengan taharah setelah terbit matahari. Maka taharah setelah terbit matahari menjadi hukum asal. Paham? Ya. Taharah setelah terbit matahari menjadi hukum asal. Maka jam 10 itu berarti hukumnya dia dalam keadaan taharah. Ya, dia ambil hukum asalnya. Ya, makanya disebutkan li'annal hadatsa qabla tulu'i syamsi tarfa'uhu at-taharatu ba'da tulu'i syamsi. Yaqinan. Ya. Karena hadas sebelum terbit matahari itu diangkat atau dihapus dengan taharah setelah terbit matahari dan itu sudah diyakini. Ya. Wal hadatsu ba'da tulu'i syamsi yahtamilu an yakuna qabla taharah. Ya. Dan hadas setelah terbitnya fajar kemungkinan, ya, kemungkinan terjadinya sebelum dia bertaharah. Yahtamil an yakuna qabla taharah wa ba'daha. Fasarat at-taharatu aslan bihadzal i'tibar. Ya. Jadi kemungkinannya hadas itu sebelum atau sesudah. Nah, karena sebelum atau sesudah berarti yang diyakini satu itu adalah taharahnya. Maka dia dibangun di atas yang diyakini. Sebaliknya, wa in kana qabla tulu'i syamsi mutatahhiran fahuwal ana muhdithun. Lianna yaqinat taharati qabla tulu'i syamsi rafa'ahu yaqinul hadathi ba'da tulu'i syamsi. Ya. Tapi sebaliknya, kalau dia sebelum terbit matahari dia sudah berwudu. Ya. Maka setelah terbit matahari hukumnya dia mengambil hukum batal. Ya, kenapa? Karena taharah sebelum terbit matahari dihapus atau diangkat dengan hadas setelah terbit matahari. Karena dua-duanya diyakini. Ya. Dua-duanya dia yakini itu pernah terjadi. Dia taharah, dia tahu dia sudah taharah dan dia batal, dia tahu dia batal. Ya. Tapi yang dia tidak tahu mana yang duluan. Ya. Maka kalau taharah sebelum terbit matahari, ya. Nah, setelah terbit matahari mau jam 10 saya yakin sudah batal, maka yang dijadikan patokan adalah yang setelah terbit matahari atau batal itu jadi patokan. Nah, wa yajuzu an tataqaddama at-taharatu 'ala al-hadathi wa tata'akhkhara fa baqiya al-hadathu aslan. Wa 'ala dzalika jara fil minhaj. Ya. Kenapa? Karena taharah itu kemungkinan terjadi sebelum hadas
atau kemungkinan terjadi setelah hadas. Jadi intinya kalau ada dua perkara, ya, dua perkara, yang satu ini kemungkinan terjadi dua kali, yang satu kali, paham? Maka yang dipegang adalah yang terjadi satu kali, bukan yang terjadi dua kali. Ya, paham ini? Ya, seperti itu. Ini terbit matahari di tengah kan? Sebelum terbit matahari, dia yakin hadas. Ya. Kemudian jam 10 dia mau salat duha. Dia yakin sudah wudu, tapi dia yakin sudah hadas juga. Ya. Maka mana yang dipegang? Setelah terbit matahari dia wudu. Paham? Nah, ini yang dipegang. Kenapa? Karena hadas ini bisa terjadi sebelum wudu di sini. Nah, ini kan terbit matahari. Sebelum terbit wudu. Kan? Nah, bisa jadi sebelum wudu dia hadas, bisa jadi setelah wudu. Jadi sebelum wudu bisa jadi, setelah wudu bisa jadi. Berarti ini dia punya dua kemungkinan. Maka yang dua kemungkinan ini ditolak. Paham? Yang diambil cuma yang satu kemungkinan saja. Berarti dia masih wudu. Paham itu caranya? Itu caranya menghukumi, ya, kalau kita dalam kondisi seperti itu. Atau sebaliknya. Ya, sebaliknya sebelum terbit dia wudu. Nah, setelah terbit dia hadas. Kemudian jam 10 dia mau salat duha. Atau jam 9 ya, dia mau salat duha. Maka mana yang dia pakai? Yang dia pakai dia sudah hadas. Ya. Karena ini yang jadi patokan. Ya. Kenapa? Karena sudah thaharah hadas. Ya, sudah thaharah kemudian hadas. Jadi hadas yang menjadi patokannya. Baik. Wa qala fi rawdah wa hadha ya'ni annahu ya'khudhu bi dhiddi ma qablahuma idza kana mimman ya'tadu tajdidil wudu' wa illa fa huwa al-an mutatahhir li'anna adh-dhahir ta'akhkhuru taharatihi wa qila la nadhara ila ma qabla tulu'i syamsi wa yajibul wudu'u bi kulli hal. Ya, itu pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua dalam Raudhah berkata Imam An-Nawawi, yakni annahu ya'khudhu bi dhiddi ma qablaha. Bi dhiddi ma qablahuma. Ya. Idza kana mimman ya'tadu tajdidul wudu. Jadi orang seperti ini dia mengambil dhid ma qablahuma. Ya. Dhid itu apa? Dhid itu apa? Kebalikan. Kebalikan dari keduanya. Ya, kebalikan dari keduanya. Seperti tadi itu. Ini tulu syamsi. Di sini ada dua hal yang diyakini. Sudah wudu dan belum wudu. Ya. Maka yang sebelumnya apa? Kalau yang sebelumnya belum wudu, paham? Maka yang diambil yang sebelumnya ini. Seperti yang tadi kita sebutkan, ya. Begitu ya, kalau yang sebelumnya hadas, maka yang diambil adalah hadas sebelum terbit matahari. Itu kesimpulan dari yang pertama tadi. Ya. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan, ya, la nadhara ila ma qabla tulu'i syamsi wa yajibul wudu' bi kulli hal. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak ada, kalau kita dalam posisi sudah wudu yakin, hadasnya ya yakin. Maka pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu melihat sebelum fajar. Ya. Bagaimana caranya? Kalau dalam kondisi itu kita wajib wudu ulang. Ya. Apapun yang diyakini, paham? Mau yakin wudu atau yakin hadas, dalam kondisi seperti itu wudu ulang dia hukum. Ya.
Qala An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab wa Syarhil Wasit wa hadza huwal adhhar al-mukhtar. Wa qala al-Qadhi Abu Thayyib wa huwa qaulu 'ammati ashabina wallahu a'lam. Ya. Berkata Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab dan Syarhul Wasit, beliau mengatakan wa hadza huwal adhhar al-mukhtar. Dan ini yang kedua, ini pendapat yang paling jelas dan pendapat yang dipilih. Ya. Artinya tidak perlu lagi melihat sebelum tulu'ul fajar, sebelum terbitnya matahari. Ya, sebelum terbitnya matahari. Jadi kalau kita yakin wudu dan kita yakin hadas, karena dua-dua diyakini, dan kalau dua-dua diyakini itu tidak bisa berlaku hukum. Ya. Karena keduanya bertolak belakang. Antara taharah dan hadas bertolak belakang. Dan kedua-duanya diyakini terjadi. Maka kalau diyakini terjadi, berarti wudu ulang. Ya, wudu ulang. Karena tidak mungkin, ya dalam istilah para ulama fikih itu ad-diddani la yajtami'an. Dua hal yang bertolak belakang tidak mungkin bersatu. Paham ini? Ya. Wudu dan hadas tidak mungkin bersatu dia. Ya. Nah, kalau kita anggap bersatu berarti tidak berlaku itu hukumnya. Paham? Fahim tak ya, Fadal? Jadi, idzan yang rajih atau yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, orang yang yakin wudu dan yakin hadas, dia harus wudu kembali. Qala al-Qadhi Abu Thayyib wa huwa qaulu 'ammati ashabina. Berkata Qadhi Abu Thayyib, beliau mengatakan pendapat yang kedua ini adalah pendapat sebagian besar atau mayoritas ashabina, para ulama mazhab Syafi'i. Walau lam ya'lam ma qabla tulu'i syamsi tawadda'a bi kulli hal. Ya. Wa min hadhil qa'idah ma idza syakka man nama qa'idan mumkinan. Ya. Walau lam ya'lam ma qabla tulu'i syamsi tawadda'a bi kulli hal. Ya, jadi kalau dia tidak tahu apa yang terjadi sebelum terbit matahari, ya, berarti ini wudu juga. Ya. Jadi intinya kalau orang yakin sudah wudu dan yakin sudah batal, berarti dia harus wudu ulang. Ya. Entah itu wudunya duluan atau batalnya duluan. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu dia harus wudu ulang. Ya. Dan juga diantara contohnya wa min hadil qaidah ma idza syakka man nama qa'idan mumkinan thumma mala wantabaha ayyuhuma asbaq. Ya. Apabila orang tidur, ya, orang tidur qa'idan ini duduk, ya, orang tidur duduk, ya, mumkinan, duduknya duduk yang tegak, ya. Kemudian dia condong. Kemudian setelah condong, bangun dia. Ya. Nah, mana yang dijadikan hukum? Karena dalam mazhab Syafi'i, kalau orang tidur dalam keadaan duduk, dan duduknya itu duduk tegak, ya, wudunya belum batal. Kapan dia condong? Berarti batal. Kenapa? Kalau condong itu berarti sudah menunjukkan bahwa dia tidur betulan. Ya. Tapi ini dia tidak tahu. Saya tadi begitu bangun itu sudah condong atau belum. Ya. Syak dia. Ya. Dia syak, dia ragu-ragu. Maka hukumnya apa? Apa hukumnya? Batal atau tidak? Nah. Syakka man nama qa'idan mumkinan thumma mala wantabaha ayyuhuma asbaq. Batal atau tidak wudunya? Tidak batal. Kenapa? Dia duduk, posisi duduk, dan posisi duduk tegak, tidak condong-condong, itu tidak membatalkan wudu. Ya. Karena apa? Karena masih sadar itu berarti. Ketika dia condong, ya berarti batal wudunya. Karena
Condong itu menunjukkan bahwa orang itu sudah tidur pulas. Dan orang kalau sudah tidur pulas, begitu condong, terbuka dia punya, seperti yang kita sebutkan tadi. Sebutkan kemarin bahwa al-ainu wika'us syah. Ya. Jadi mata itu menjaga asyah, ya, atau asyahnam. Ya. Tapi kapan mata itu hilang, ya, berarti kentut tidak bisa dijaga. Ya, gitu. Aw syakka hal ma ra'ahu ru'ya aw hadithu nafs aw hal lamasa asy-sya'ra aw al-basharah wa nahwu dzalik fala yantaqidu al-wudu' fi jami'i dzalika wallahu ta'ala alam. Ya. Atau dia ragu ma ra'ahu ru'ya aw hadithun nafs. Ya, ketika orang ragu yang dia mimpi atau hadithun nafs. Hadithun nafs seperti ilusi. Ya. Dalam keadaan sadar tapi ilusi. Ya. Apakah itu mimpi atau ilusi? Kalau mimpi kan dalam keadaan tidur. Ya. Kalau mimpi dalam keadaan tidur. Otomatis kalau mimpi dia membatalkan wudu karena dia sudah tidur. Ya. Kalau ilusi itu tidak tidur dia dalam keadaan sadar tapi mana yang betul ini? Ilusi atau mimpi? Ya. Maka mana yang duluan? Ya. Mana yang duluan? Kalau dalam keadaan posisi tidur berarti dia batal. Berarti dia itu mimpi. Tapi kalau dalam posisi begini, dengar khutbah Jumat, dalam posisi begini, ya, tiba-tiba ada posisi duduknya tidak berubah. Nah, kemudian dia lihat sesuatu, dia bilang ini mimpi atau ilusi? Ya, mimpi atau ilusi? Berarti tidak batal wudunya. Kenapa? Karena dia dalam posisi tegak dan tidak condong kemana-mana. Dia masih kuat dia punya duduk. Ya. Karena itu yang diyakini. Ilusi dan mimpi itu diragukan. Apakah itu ilusi, apakah itu mimpi. Ya. Berarti dia masih tetap wudu. Nah begitu juga orang hallamasa sya'ar awal basyrah. Menyentuh perempuan. Ketika menyentuh tadi, ya, dia bilang, saya tadi menyentuh perempuan, rambutnya atau tubuhnya yang kena? Ya. Kena kulitnya atau kena rambutnya yang saya sentuh tadi? Ya. Maka diragukan. Ya. Saya sudah wudu misalnya, tiba-tiba, ya, karena banyak orang, ya, tasontong. Tasontong itu dapat rasa seperti kulit, dapat rasa seperti rambut. Ya. Maka wudunya masih batal, sudah batal atau tidak? Ya. Saya sudah wudu. Pergi tanpa rame. Ya. Ada acara misalnya. Banyak orang berdesak-desakan. Ya. Tiba-tiba terasa bersentuh. Ya. Tersentuh dengan kulit atau yang dapat sentuh ini dia punya rambut tadi, kulitnya atau rambutnya. Nah itu berarti dia ragu, ya. Maka fala yantaqidu wudu fi jami'i dzalika. Ya. Maka dalam semua kondisi itu wudu tidak batal. Ya. Karena yang diragukan adalah yang membatalkan yang diragukan. Ya. Jadi yang diyakini sudah wudu. Yang diragukan yang membatalkan. Apakah menyentuh kulit atau menyentuh rambut. Karena kalau menyentuh rambut kan tidak batal. Ya. Yang disentuh kulit itu baru batal. Ya. Wa idza lamastumun nisa. Yang disebut dengan lamastum itu basyaratan nisa. Kulit perempuan. Ya. Jadi kalau yang disentuh kulit berarti batal. Kalau disentuh rambut maka tidak batal. Tapi kita tidak bisa memutuskan yang saya sentuh tadi kulit atau di rambut. Di rambut atau di kulit? Ragu-ragu. Berarti tidak membatalkan wudu. Intinya
apa yang diragukan itu tidak bisa membuat kita menghukumi sesuatu. Jadi hukum itu di atas keyakinan. Ya. Jadi kalau yang diyakini sudah wudu, maka tetap hukumnya sudah wudu. Tapi kalau yang diyakini batal, maka tetap hukumnya batal. Ya. Jadi wudu batal. Kalau yang diragukan wudu, berarti hukumnya memang masih batal wudu atau tidak berwudu. Tapi kalau yang diyakini wudu, yang diragukan batal, berarti hukumnya tetap wudu. Ya, ini namanya baqa'u makana ala makana. Istilahnya ini adalah disebut dengan kaidah fiqhiyah. Ya. Nah, bukan kaidah usuliyah. Ada kaidah fikih, ada kaidah usul. Ini kaidah fikih. Ya, istishabul asli itu juga kaidah fikih. Ya, ada yang lain, al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang diyakini tidak hilang dengan sesuatu yang diragukan. Ya. Jadi kalau yang kita yakini adalah wudu, setelah itu kita ragu sudah batal atau belum, berarti yang diragukan yang dibuang, yang diyakini yang diambil. Paham sampai sini? Paham kalian? Nah, ini pelajaran kita malam ini. Ya, sudah Isya. Nah, ini tambahan dari Syekh Taqiyuddin. Insyaallah kita lanjut pekan depan tentang mujibatul ghusl. Ya, apa-apa yang mewajibkan orang mandi junub. Ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.